Ada tips nggak dari abang buat teman-teman, Bang? Jadi tips saya ke teman-teman yang masih pensiun 2 tahun, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, mulailah berpikir untuk saat menjelang pensiun. Karena apa? Eh, Kalau kita udah pensiun tadi, kita udah tahu ya, penghasilan kita jatuh gratis. Saya pernah 3 kali dibawa ke polisi, Bang, dipanggil polisi. Ternyata saya salah administrasi. Dan saya belajar lagi. Dari situ saya belajar lagi bagaimana mereka tahu. Saya bikinlah surat pernyataan di situ. Apabila data yang diberikan palsu atau salah, menjadi tanggung jawab penyewa. Jadi saya bikin surat pernyataan lagi, Bang. Karena saya 3 kali dipanggil polisi, Bang. Perselingkuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini Rabu, tanggal 9 bulan 2 tahun 2022. Saya ke Padang nih, tepatnya di PLN UP2B Sumbakteng. Nah, apa Sumbakteng? Ntar kita coba tanya sama sahabat saya ini, udah cukup lama saya mengenal beliau, Bang Saptrudin. Abang, posisi di mana nih, Abang? Di kantor, Bang, di UP2B Sumbakteng. Apa itu UP2B Sumbakteng? Unit pelaksana pengatur beban Sumatera bagian tengah, Bang. Berarti jaraknya sekitar 40 km dari Kota Padang. Iya, dari Kota Padang. Oke, Bang, sedikit ke belakang. Abang masuk PLN tahun berapa ini, Abang? Saya masuk dulu tahun 1994, diangkat pegawai Agustus tahun 1996, Bang. Nah, nggak kehitung bulan purnama itu ya, udah lewat ya di PLN. Ya? Udah lewat, Bang. Ternyata udah lama juga di PLN ini. Sebentar lagi menyusul Bang Muhar juga nih. Amin, insya Allah. Amin, sehat ya. Oke, udah kemana aja nih, Abang, dinasnya selama di PLN? Selama di PLN, saya pertama kali masuk di PLN itu di wilayah 3 Sumatera Barat. Selanjutnya saya mutasi ke PLT Wombelin, terus balik ke PLT Wombelin, terus masuk ke unit pelaksana UPT Padang. Selanjutnya bergabung ke kantor induk Sumatera P3B Sumatera, dan terakhir di UP2B Sumbakteng. Abang sebagai pengurus SP juga, Bang, ya? Di periode 10 tahun terakhir, ya, saya sempat menjadi ketua DPC UPT Padang, selanjutnya menjadi ketua DPD P3B Sumatera, dan sekarang sudah nggak aktif lagi, Bang, karena sudah masih habis masa jabatan ya. Oh, baik. Ya, saya sering ketemu Abang nih di Jakarta nih, kalau ada hajat-hajat SP di PLN kantor pusat ini. Ya, Bang. Baik, Bang, seperti tadi Abang katakan, sudah cukup lama juga ya mengabdi di PLN ya. Kira-kira kapan nih menjadi anggota IKPLN? Mudah-mudahan, Bang, berjalan 4 tahun ke depan lagi, Bang. 2026, Agustus 2026 saya sudah mulai sudah akan memasuki usia pensiun dan bergabung ke IKPLN pastinya, Bang. Waktu nggak terasa, rupanya pertemuan kita beberapa tahun lalu sudah mendekati ke masa-masa pensiun, Bang. Baru sadar ternyata cepat sekali waktu itu berjalan. Ya. Alhamdulillah di PLN ini banyak hal-hal yang suka dan duka yang kita dapat, Bang. Mempersiapkan segala sesuatu nih. Saya lihat latar belakangnya juga banyak apa itu, ada kos-kosan mahasiswa, tipe sekian. Apa itu maksud lagi backgroundnya itu, Bang? Selama saya bekerja lebih kurang 26 tahun saat ini, di masa-masa 6 tahun, 7 tahun belakang itu banyak hal-hal yang diingatkan oleh senior saya. Dalam hal kita waktu kosong-kosong di PLN bersalah,
bagaimana membuat usaha-usaha atau membuat rintisan usaha dari sebelum pensiun maupun sesudah pensiun. Ada satu hal yang saya menarik adalah bahwa kalau kita melakukan melakukan usaha setelah pensiun itu akan agak lama proses terciptanya suatu usaha tersebut. Kenapa? Kita butuh persaingan, kita butuh waktu, kita butuh manajemen, dan butuh dikenal orang. Sehingga saya ketik yang pada 8 tahun yang lalu itu ada dulu bagaimana memiliki properti tanpa modal. Saya sangat tertarik waktu itu. Saya mulai belajar, saya mulai mengikuti di YouTube, di Google, saya baca ini maknanya apa ya? Kok ya bisa ya mendapati properti tanpa modal? Ternyata setelah saya ikuti, saya coba, saya alami suka dan dukanya, ternyata bisa Bang rupanya. Saya alhamdulillah hari ini saya sudah mempunyai beberapa unit perumahan kos-kosan yang pertama ada di Padang untuk kesukaan mahasiswi. Insya Allah mungkin menjelang pensiun ini akan kita rehab lagi lebih profesional lagi Bang eksekutifnya. Sedangkan saya di Pekanbaru mempunyai beberapa unit tipe yaitu tipe 35, tipe 55, tipe 60, tipe 65, tipe 80. Dan keseluruhan itu saya menargetkan 10 unit tipe akan selesai di menjelang saya pensiun. Nah, tipe rumah saya yang saya lakukan ini adalah rumah kos eksklusif Bang. Jadi orang datang bagaikan masuk ke hotel, mereka kita mempunyai ini kan cukup payah Bang, melengkapi hampir 100% furniture di dalam rumah. Kenapa saya lakukan itu? Karena persaingan di Pekanbaru itu cukup bersaing Bang, cukup bersaing. Nah, saya melihat bagaimana orang datang bawa koper, mereka tinggal nginep saja dan menikmati fasilitas. Alhamdulillah Bang, dari 7 tahun berjalan, 6 tahun lah berjalan, 7 tahun berjalan, insya Allah kepenuhan itu mencapai 100% sampai hari ini. Masya Allah. Jadi sudah 6 tahun Bang ya? Sudah Bang, 6 tahun Bang. Yang waktu itu kalau Abang mengingat iman kukuh yang memberikan motivasi saya bagaimana kita berusaha mempersiapkan. Alhamdulillah mereka saya pernah melihat ke lokasinya ke rumahnya saudara Iman Kukuh waktu di PPSP PLN, mereka motivasi terus saya siap-siap jangan sampai terlengah. Alhamdulillah sekarang ini dari rumah-rumah tipe ini saya nggak mengambil kamar Bang. Kenapa saya ngambil kamar? Karena saya telah mempelajari bahwa di awal-awalnya saya membuat kamar, kosan kamar, kecuali yang di Padang, itu ternyata kos pemeliharannya sangat tinggi sekali. Jadi mulai rumahnya orang yang melakukan penjagaan, melakukan kebersihan, itu mempunyai kos biaya yang cukup besar setiap bulannya. Jadi saya tidak pakai itu. Bagaimana saya mengonsepkan mereka nginap di situ berbulan-bulan, saya tidak melakukan pemeliharaan. Saya akhirnya mulai pemeliharaan setelah mereka check out dari tempat kosnya Bang. Jadi saya membalik sistemnya itu. Kalau saya melakukan koskan seperti menetelkan, membuat beberapa kamar-kamar, berarti saya harus merawat kamar, saya harus melakukan kebersihan, itu cukup tinggi kosnya kalau dihitung dari biaya-biayanya. Karena di awal-awal pembangunan saya mencoba dengan hal-hal kamar, dengan pembangunan kamar-kamar, ternyata setelah mereka keluar, biaya yang saya dapat itu tidak balance dengan biaya perawatan, rupanya di situ. Sehingga kita berpikir bagaimana usaha ini bisa berjalan dengan sedikit sekali biaya perawatan. Modal gimana Bang tadi? Di modal itu sempat bingung juga Pak, Bang, kalau properti ini kan cukup investasi cukup besar ya. Tapi bagaimana saya yakin dan percaya dengan sistem program waktu itu mendapatkan properti tanpa modal yang saya pelajari, ternyata sampai hari ini insya Allah bisa ternyata. Di awal-awalnya ada rumah lelang Bang di depan rumah saya sendiri. Kalau Bang lihat di tipe 50 yang ada motor ini di belakang background saya ini, saya tinggal pas di depannya. Waktu itu ada rumah ini mau dilelang. Dilelang, mau diambil Bang, terus saya ketemu dengan pemiliknya, dia minta tolong saya untuk mau ngambil rumah tersebut. Dan saya waktu itu punya usaha pengemukan sapi dengan Pak Bahri, sampai pernah sering diskusi itu kemarin dengan Pak Bahri ya, diskusi tentang sapi. Ternyata waktu setelah saya pindah dari Padang menuju ke Pekanbaru, ini sapi saya biayai dengan biaya per bulan.
sehingga tidak masuk lagi perputaran antara income sama pemasukan. Sehingga saya memutuskan menjual seluruh sapi saya dan memindahkan ke properti. Alhamdulillah saya beli di situ dengan harga cukup murah waktu itu di tahun 2004. Saya beli terus saya mencoba dengan menyewakan dengan kondisi apa adanya waktu itu dengan harga yang cukup waktu itu masih ada 600.000. Dan uniknya lagi dalam konsep saya membangun rumah itu satu hamparan itu saya harus punya 2 unit. Itu konsepnya Bang, saya pakai. Saya tidak memakai 1 unit rumah karena saya rugi dalam income pendapatan. Saya harus mendapatkan satu hamparan 2 unit rumah. Jadi selalu punya dua gitu. Nah, kenapa saya lakukan begitu? Ternyata ini kan masih berlanjut ke bank nih Bang, masih berlanjut ke bank. Bagaimana orang yang membayar rumah itu, terus saya tidak terkumpul dengan bank. Terus bagaimana 1 unit lagi saya bangun dengan dana pribadinya kita sendiri. Jadi 1 unit itu dibayar oleh penyewa dan 1 unit lagi saya investasi nggak cukup besar juga Bang. Lebih kurang seperti itu sekitarnya masih murah lah Bang, sekitar 60-70. Dan saya bisa mendapatkan 1 unit rumah itu income sekitar 4 juta sampai 5 juta per bulan 1 hamparan. Jadi alhamdulillah sekarang ini sudah berapa hamparan yang saya punya, alhamdulillah semuanya sudah mulai bergerak. Di samping itu, kalau saya suka mencari rumah-rumah yang mau dijual, terus mau dijual saya nego, terus saya bilang sampai yang take over di bawah tangan, terus saya pertimbangkan bagaimana bisa mengansur rumah ini dengan orang lain yang membayar, bukan saya yang bayar, tapi penyewa yang membayar. Terbaik furniturnya juga itu bukan saya yang bayar, jaga juga di 1 tahun itu untuk beberapa tahun ke depan. Kalau furnitur itu 1 tahun itu orang juga yang bayar, bukan saya yang bayar. Ternyata enak Bang rupanya Bang. Ternyata ilmunya itu sangat-sangat luar biasa memang. Pengen mendapatkan itu ternyata nggak susah. Cuma bagaimana kita berpikir bagaimana risiko-risiko yang kita hadapi. Misalkan di tipe 55 ini Bang, ini saya harus menyiapkan 3 kali ansuran standby di tabungan saya apabila dalam 3 bulan itu tidak ada orang yang mengontrak. Karena kan ada cicilan bank juga nih harus kita tanggung. Sehingga pada saat orang tidak masuk, saya yang membayar cicilannya. Jadi saya hanya mempersiapkan cadangan dana aja Bang untuk pembayaran itu. Manajemennya dari mana nih Abang nih? Manajemen saya ortodok Bang, belajar dari internet, belajar dari orang-orang yang membangun rumah kos, bagaimana properti. Memang saya nggak dapat ilmu Bang. Memang dari pertama saya sangat-sangat sekali awam dan itu terus mendapatkan kendala-kendala, tapi saya yakin dan percaya bahwa ini pasti bisa. Alhamdulillah sekarang ini Bang, saya sudah tidak pakai bank lagi. Saya langsung memutarkan dananya dari seluruhnya itu, langsung membangun lagi tanpa biaya bank. Jadi nanti saya pensiun nanti 4 tahun lagi, insya Allah alhamdulillah Bang, saya sudah agak tenang aja nih, income udah berjalan semua. Memang nih konsepnya sangat menarik nih Bang, mendapatkan properti tanpa modal itu, apabila kita sudah punya 2 unit atau 3 unit, maka dia bisa menelurkan anak-anak yang lainnya. Artinya biaya tadi bisa untuk yang lain. Jadi kita nggak ada lagi membiayai untuk pembangunan tersebut. Cuma bagaimana kita menyimpan dana untuk membangun kembali. Nah, cuma butuh 3 unit waktu itu saya prediksi 3 unit. Ternyata di 3 unit itu, misalkan yang tipe 55 ini Bang, 55 saya beli tipe 60 satu lagi. Di tipe 60 ini katakanlah angka biaya banknya itu sekitar 2 juta. Nah, di tipe 55 ini saya dapat hampir 5 juta, maka dia bisa membayar ke tipe 60. Jadi saya melakukan investasi belum mengambil untung Bang, saya belum mengambil untungnya, saya putarkan lagi dia dananya. Sehingga dia berkembang. Bang Prudin, ya ini gimana? Mungkin ada juga ya pengalaman, mungkin Abang melihat teman-teman yang udah purna ya? Ya Bang. Makanya Abang lahir ini atau gimana Bang? Jadi ada beberapa teman-teman yang senior yang sudah purna. Jadi pada saat saya pantau lagi 2 tahun lagi cerita
kerjasama dengan temannya merasa ditipu, terus rugi. Bisa ya gitu ya. Ternyata saya baca lagi saya baca lagi di filosofi persiapan pensiun itu, ternyata memang tidak gampang kalau kita pegawai ini kan pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, pergi pulang, tiba-tiba pensiun kita mulai masuk ke kehidupan luar. Ternyata itu nggak gampang untuk menciptakan itu kalau kita dari sekarang tidak menciptakan hal-hal tersebut. Jadi ada teman-teman kemarin juga satu kepengurusan kita juga tertipu dengan temannya sendiri. Misalnya nih, yang paling sebaik saya dapat dari teman-teman itu, ini pensiun nih berapa gelombang, terus mereka berurunan bersama-sama modali, bangun, hancur, bangun lagi, hancur. Jadi tiba-tiba nanti ya, yang terakhir saya melihat itu sudah ada juga yang senior saya yang susah dalam hal pendapatnya, anak masih sekolah, masih ada tanggungan, terus mereka sudah gagal di usaha dan pensiun juga udah tahu kita bakal PLN berapa yang didapat dari per bulannya. Itu loh Bang, ilmu-ilmu yang saya dapat dari senior, cerita itu saya tangkap, saya membesarkan diri saya menjelang sebelum pensiun. Persiapan pensiun itu yang dibuat oleh PLN sendiri dalam jangka 2 tahun itu tidak bagus menurut saya. Kenapa saya tahu? Tidak mungkin kalau misalkan kalau kita diberikan pendidikan pelatihan sama pada saat mau pensiun itu waktu jangka pendek itu kita mulai lagi, nggak bisa secepat itu Bang. Saya aja 6 tahun ini itu jatuh bangun Bang, jatuh bangun. Pada saat bagaimana saya pengen mendapatkan dana, bagaimana saya pengen satu lagi, harus jual mobil lagi, harus jual lagi, terus saya dapat lagi, saya tahan lagi. Memang berat Bang, memang berat. Tapi alhamdulillah hari ini saya sudah agak lapang lah Bang. Cuma tinggal 2 unit lagi yang urusan dengan bank. Mudah-mudahan saya 4 tahun lagi, 3 tahun lagi sudah selesai semua. Jadi nanti saya pensiun, insya Allah, amin, amin. Mudah-mudahan saya bisa mengembangkan berapa unit lagi ke depan. Dan sekarang ini kalau Abang lihat di samping kamar tipe 60 ini satu lagi ada yang lagi dibangun. Ini sedikit lagi. Dan di sebelah juga ada tanah yang selesai 2 kapling lagi. Dan itu yang akan menjadi target saya di 2 tahun ke depan. Di samping nanti di kos mahasiswi ini, saya akan bikinkan sekitar 11 atau 12 kamar tambahan. Karena area ini sudah menjadi rumah kos-kosan sekarang, itu sudah berkembang. Mahasiswa di situ banyak. Mudah-mudahan 4 tahun ini, Bang, usaha bisa berjalan dengan baik. Oke, itu lokasinya tersebar, nggak di satu kota aja ya, Bang ya? Kita mencari lokasi itu, Bang, satu area, RW. Jadi beda gang-gang aja Bang. Jadi kalau di belakang itu ada, jadi kalau Bang lihat kalau waktu Pekanbaru nanti Abang ketawa, di belakang ada 2, di tengah ada 2, nanti depan ada 2, ada 3, terus ada 1. Itu saya memang begitu saya cari. Karena kenapa? Karena pada saat orang mau masuk, mau check in rumah, bagaimana jarak rumah saya ke tempat itu tidak terlalu jauh. Dari rumah saya itu ke tempat ini sekitar 3 kilo, cukup dekat lah. Jadi kalau orang perjanjian paling 5 menit udah sampai ke lokasi. Dan pengelolaan lebih gampang lagi. Banyak suka duka yang saya dapat ternyata di sini bahwa manajemen seperti bagaimana kita menerima tamu, bagaimana kita menerima yang ada selingkuhan lagi. Saya pernah 3 kali dibawa ke polisi, Bang, dipanggil polisi. Ternyata saya salah administrasi. Dan saya belajar lagi, dari situ belajar lagi bagaimana mereka saya bikinlah surat pernyataan di situ. Apabila data yang diberikan palsu atau salah menjadi tanggung jawab penyewa. Jadi saya bikin surat pernyataan lagi Bang. Karena saya 3 kali dipakai polisi Bang. Perselingkuhan. Ada yang maksud saya ini nggak di Pekanbaru aja kan, ada di kota lain juga kan? Satu lagi kita garap di Batam Bang. Satu lagi di Batam dan juga lagi proses penerimaan serah terima unit Pak. Jadi kita nanti target saya itu nanti ada di Padang, ada di Pekanbaru, ada di Batam Bang, pengembangan kita nanti Pak. Batam sudah ada, kita ambil 1 unit Bang, dari tipe kecil, terus saya melihat potensi Batam ini cukup luar biasa untuk di rumah-rumah properti. Oke. Hunian sendiri gimana Bang? Alhamdulillah Bang, hunian sendiri saya bisa membeli rumah dari rumah itu bayar per bulan juga dari rumah ini juga Bang. Mereka yang mencicil bukan saya mencicil. Jadi rumah saya ambil 1, tapi mereka yang bayar. Bagaimana saya dapat kalau pembayaran sebagian dari situ hasil dari
pendapatan ini bisa membayar cicilan rumah saya sendiri, Bang. Kalau dari gaji nggak cukup, Bang. Ya, ya kalau dari gaji 50% aja kita mengatur rumah nggak cukup tuh makan, Bang. Anak-anak kuliah juga semuanya kan. Jadi saya dari sini yang penting saya mendapat angsuran rumah saya itu bisa berjalan seperti apa ya, seperti eh, jangan ada nunggak lah, ada tunggakan atau rumah dilelang oleh bank. Kita usahakan seperti itu, Bang. Oke, Abang ini kan masih apik, 4 Ya, tahun Bang. kemudian baru purna ya. Ya. Memanage waktunya gimana, Bang? Wah, ternyata ini memang usaha yang paling enak, Bang. Menurut saya sih ya. Kenapa saya bekerja, saya bisa tenang, terus saya hanya membersihkan unit, itu cuma sekali pekerjaan pada saat orang ke check out, saya bersihkan semua unit rumahnya, kondisinya dan saya sewa lagi. Jadi nggak terlalu repot, Bang, nggak terlalu repot banget. Saya nggak terlalu seperti apa rumah-rumah kan peta. Kalau peta-peta itu kan harus setiap hari, Bang, kita lihat ke dalam. Kita harus lihat ke dalam, semuanya kebersihan kamar mandinya, lingkungan setiap hari. Kalau ini hampir dikatakan nggak ada. Seperti mahasiswi ini kita lihat nih, ya, ini ternyata saya akan belajar lagi bagaimana supaya rumah ini tidak kotor, gitu, tidak ada biaya perawatan di situ yang sangat tinggi. Ini yang lagi saya carikan konsepnya nih. Jadi kalau mau abang bilang tadi bagaimana semangat waktu, wah paling waktu pembangunan Anyaya, Bang, kita sibuk di situ, Bang. Lah orang bangun kita awasi, gitu, Bang. Itu yang paling kesibuk. Kalau udah jadi sih, Bang, ya terima transferan duit aja dari penyewa ke kita tunggu. Duduk-duduk, goyang-goyang kaki aja ya. Iya, iya benar, Bang, benar. Oke. Baik, ini Abang luar biasa nih persiapannya menjelang purna ini. Mungkin tip buat teman-teman yang akan purna gitu loh. Jangan kerja terus kan. Ada Ya, masanya kita akan finish di PLN maksudnya kan. Ada tips nggak dari Abang buat teman-teman, Bang? baik. Tips saya cuma satu aja. 5 tahun atau 6 tahun mau pensiun, mulailah memikirkan pensiun lagi. Apa yang mau kita buat ke depannya? Apakah itu mau bertani, berkebun? Ada yang senior saya juga di PT Padang, Bang. Mereka punya kebun sekarang, mereka terus saya share mempunyai hasil juga lumayan itu. Dia ternyata 5 tahun, 7 tahun dia mau pensiun, dia siapkan juga sini. Sekarang mereka sudah menikmati hasil itu, jadi ternyata mempersiapkan masa depan apa setelah kita pensiun itu ternyata nggak bisa dalam waktu 2 tahun, minimal 7 tahun, 6 tahun, karena kita akan mulai merintis itu ternyata benar tidak gampang untuk merintis itu seperti menjual nama atau nama-nama branding kita itu nggak gampang banget. Kalau abang lihat saya di pos-pos medsos itu juga dalam hal promosi juga, promosi bagaimana bisa dikenal orang, walaupun saya nggak begitu seperti orang-orang yang punya modal kuat ya, tapi alhamdulillah. Jadi tips saya ke teman-teman yang masih pensiun 2 tahun 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, mulailah berpikir untuk saat menjelang pensiun. Karena apa? Eh, kalau kita udah pensiun tadi, kita udah tahu ya penghasilan kita jatuh gratis. Dan pada saat terjadi gratis, kalau kita dapat katakanlah sagu dari perusahaan, itu juga kalau anak dalam kondisi kuliah atau kondisi masih sekolah itu paling 1 tahun sudah habis itu. Dan saya yakin seperti itu. Saya sudah hitung-hitung juga, ngeri juga rupanya. Memang apa ya, pandai memanfaatkan. Makanya saya masih ingat dengan Pak Edi Praja waktu mengingatkan saya dulu waktu saya masih ketua DPD, masih dalam hal memperjuangkan hak-hak pensiunan waktu itu menaik kenaikan. Dia bilang nomor satu, kalau pegawai tidak pandai memanage uang yang telah diberikan PLN saat ini, jangan berharap nanti ke depannya ini akan bisa baik ke depannya di pensiun nanti. Ternyata benar kata Pedi dulu. Waktu saya mencoba menaikkan tarif ke pensiun PLN itu waktu itu untuk bisa naik sedikit aja untuk menambahnya. Ternyata nggak bisa. Jadi cuma bilang pandai-pandailah kalian mengatur keuangan, sampaikan pesan kepada teman-teman kalian, ke adik-adik kalian bahwa jangan boros, jangan konsumtif, siapkan untuk investasi-investasi setelah pensiun. Itu saya ingat sekali dari Pak Edi Praja waktu itu. Ya, itu, Bang. Berarti harus 3 atau 4 tahun sebelum purna ya.
Ya. Ya, kemarin juga saya pernah silaturahim juga ke Susaraba. Beliau juga gitu. Sekarang beliau wirausaha ayam petelur. Ya, ya. Nah, beliau juga itu enggak 1 tahun 2 tahun, bahkan hampir 5-6 tahun sebelum purna beliau udah menyiapkan. Jadi nggak mungkin setelah baru pensiun baru mulai usaha seperti abang katakan tadi ada perkebunan ya Pak, siapa tuh? Ya, Pak Zulran dari UPT Padang. Ya kan nggak bisa begitu langsung pensiun langsung bertani atau berkebun. Enggak bisa. Sedangkan kita pegawai PLN ya, kan jauh gitu kan. Iya. Baik Bang Sabrin, hunian insya Allah, alhamdulillah full terus ya. Alhamdulillah Bang. Nah, bocoran dong. Bisa full, harganya sendiri gimana nih Bang? Harga cukup bersaing Bang di Pekanbaru. Itu satu unit itu tipe 60 itu kita sewakan 2.500.000 sampai 2,71 unit. Terus saya menambah dengan fasilitas-fasilitas yang sangat dipenuhi, dibutuhkan oleh penyewa itu sampai dengan harga 1 unit 3,5 juta per bulan. Dan kalau kantor itu sekitar 1 tahunnya sekitar 36 juta sampai 30 juta per tahun nih. Dan alhamdulillah sekarang 5 unit itu disewa oleh kantor dan berapa unit disewa oleh personal. Dan di Padang ini 1 unitnya waktu itu kita sewakan dengan harga yang masih murah ya Pak, 20 juta setahun. Tapi insya Allah ini akan kita kembangkan lagi ke depannya untuk areanya. Jadi teman-teman yang mau ke Pekanbaru, insya Allah kalau rumahnya kosong bisa menyewa dan berikan diskon untuk teman-teman yang dari KPLN berkeluarga ke Pekanbaru. Kalau kosong ya, kalau dia nggak tahu nih ya, silakan. Kita bisa berikan harga khusus untuk teman-teman di KPLN yang berkunjung ke Pekanbaru. Oke, bisa dihubungi. Jadi keluarga besar IKPLN yang sedang jalan atau berlibur holiday ke Pekanbaru, jika ada yang kosong, silakan ya, bisa di tempat abang ya. Siap, terima. Tentu dengan harga spesial dong. Khusus spesial. Ya, seperti kemarin di Melabo. Nah, itu juga kalau anggota PLN di sana spesial, Bang. Iya, Bang. Jadi ini teman-teman PLN nih, Masya Allah biasa aja yang purna-purna kemarin ada di Bali, agen properti. Oh ya. Siapa itu, Bang? Alumni PLN UID Bali, Dis Bali lah. Alumni Dis Bali. Beli Ketut Putra. Iya. Nah, beliau itu agen properti. Iya. Jadi dia masang iklan ya luar biasa juga kemarin saya sempat silaturahim juga kan. Jadi beragam lah usaha teman-teman ini. Tapi ya itu beberapa tahun sebelum purna. Jadi ingat jangan kerja terus Bang ya. Bang Sabrin, terima kasih nih telah berbagi ini. Siap, masih Bang. Ya, pada kesempatan ini mungkin mau nitip-nitip salam-salam buat teman-teman PLN Group. Oh ya, jadi semoga kita selalu tetap sehat, panjang umur, berikan kesehatan sampai kita tamat di PLN ini, wisuda, kalau istilahnya pemuar, wisuda lah dulu ya Bang ya. Ya. Terus kita bisa beraktivitas setelah dari PLN ini. Jangan kerja aja, ternyata setelah kita kerja kita bingung di luar. Ternyata di luar itu setelah kita buka mata, kita jauh tertinggal dari kemampuan kita. Itu yang saya pesankan buat teman-teman. Lihatlah menjelang pensiun itu di luar itu ada apa yang bisa kita pergunakan. Mudah-mudahan di akhir masa pensiun kita, di akhir kita berakhir di pegawai, kita bisa tersenyum dengan baik dan bisa sehat dan tidak terlalu beban pikiran di rumah tangga kita. Itu Bang. Oke. Masih banyak. Oke, terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muar. Salam sehat selalu.